Jalan-jalanmu jadi kacau. Lihat ini Birmingham. Lihat itu, lihat keadaannya. Dan kamu tahu siapa wali kota di semua daerah ini? Orang dunia ketiga, orang Pakistan. Penduduk di daerah ini memilih sesama orang Pakistan atau sesama Muslim daripada seseorang yang benar-benar mampu. Tapi tahu tidak, ini tidak terjadi dalam semalam, butuh waktu puluhan tahun untuk sampai ke tahap ini. Dan saat semua itu terjadi, mereka tetap tidak berkata. Mungkin sekarang kita harus mulai memilih orang kulit putih, orang-orang yang membangun kota-kota ini. Karena saat kami datang ke sini, kota-kota ini jauh lebih bersih. Ngomong-ngomong, beberapa muslim yang berani sekarang sudah mulai angkat bicara tentang hal ini. Beberapa, saya pernah memutar video seorang wanita muslim. Ya, dia benar-benar seorang wanita muslim. Dia bukan mantan muslim atau semacamnya. Jadi mereka sudah mulai membicarakannya. Saya punya firasat akan muncul, akan ada sebuah kelompok sempalan yang akan muncul dari komunitas Muslim Inggris arus utama. Dan mereka akan mengecam oknum-oknum bermasalah dari dalam komunitas mereka. Itu akan terjadi. Dan saya pikir itu akan menjadi ujian bagi kita saat itu. Bagaimana pihak kita menerima mereka. Saya pikir kita harus menerima mereka dengan hangat. Tapi kita akan menghadapi itu ketika saatnya tiba. Tapi itu akan terjadi pada suatu saat karena ini tidak bisa terus berlanjut. Lihat ini. Karena saya katakan, ada banyak muslim yang tampil modern. Ada banyak muslim seperti itu yang juga mulai ketakutan dengan hal ini. Mereka tidak mengatakan apa-apa karena mereka merasa bingung. Mereka seperti, haruskah kita berpihak pada orang kulit putih? Orang-orang yang sejak dulu diajarkan kepada kita untuk kita musuhi? Orang-orang yang selalu diingatkan oleh orang tua kita untuk waspada terhadap mereka? Mereka tidak suka kamu. Mereka rasis dan sebagainya. Haruskah kita berpihak pada mereka atau haruskah kita berpihak pada orang-orang ini? Lihat, saya muslim yang tampil modern. Saya suka pakai jeans, tidak pakai jilbab, membiarkan rambut terurai, pergi ke klub malam sesekali, mungkin minum sedikit alkohol diam-diam. Orang-orang ini akan memastikan kamu kehilangan gaya hidup itu. Jadi cepat atau lambat saya yakin ini akan terjadi. Itu pasti akan terjadi karena memang selalu terjadi sepanjang sejarah manusia. Itu sudah terjadi dan mereka tidak akan melambat, teman-teman. Lihat ini, mereka tidak melambat. Beberapa bagian Amerika sudah mulai runtuh. Misalnya, jelas, Dearborn. Yang paling mencolok di antara wilayah-wilayah Amerika yang jadi korban. Dan kemudian ada beberapa wilayah di New York. Lalu ada beberapa wilayah di Florida, beberapa wilayah di Texas, dan sekarang Milwaukee. Lihat ini. Milwaukee, penantian akhirnya berakhir. Palm Halal Market akan segera dibuka. Toko serba ada untuk kebutuhan sehari-hari Anda. Selamat datang semuanya, kami berharap dapat melayani Anda secepat mungkin. Kelihatannya memang begitu. Lihat, semuanya organik. Semuanya organik. Mereka tidak akan melakukan hal yang salah apapun saat ini. Mereka tidak akan melanggar hukum apapun. Mereka akan terlibat dalam proses politik Anda seperti yang sudah mereka rencanakan dengan sangat hati-hati. Ini adalah rencana Ikhwanul Muslimin yang disusun dengan sangat cermat. Mereka sudah memberitahu Anda apa yang akan mereka lakukan. Saya hanya tidak mengerti kenapa orang-orang tidak melihat itu. Ya, saya tahu ada orang yang melihatnya. Banyak orang yang melihatnya. Tapi kenapa lebih banyak orang tidak melihat itu? Saya rasa beginilah cara manusia berkembang. Beginilah perilaku masyarakat. Karena ada jutaan faktor yang saling berkaitan dalam sebuah masyarakat, kelompok kepentingan yang berbeda, sudut pandang ideologi yang berbeda, dan manusia tidak peduli apapun sudut pandang ideologinya, manusia tidak begitu saja. Oke, mulai besok saya akan anti-migran. Bukan begitu cara kerjanya. Kecuali, jelas, tidak. Sebenarnya, kita bahkan telah melihat kasus orang-orang yang dipukuli oleh migran, para penyerbu dunia ketiga ini di Eropa, dan mereka tetap tidak mengubah sudut pandang mereka. Saya rasa begitulah cara kerja otak manusia. Tidak ada yang terjadi dalam semalam. Coba lihat perjalananmu sendiri. Atau ketika saya melihat perjalanan saya sendiri, saya juga melihat pola yang naik turun. Itu tidak pernah lurus. Jadi itu akan terus terjadi. Itu akan terus berkembang. Karena kita tidak punya kerangka untuk menghentikan ini. Amerika memang memiliki beberapa undang-undang. Undang-undang yang sudah lama tidak digunakan terhadap penyebaran komunisme. Dan saya pikir tapi mereka belum menggunakannya. Saya mendengarkan orang lain. Saya bukan ahli dalam politik Amerika. Tapi saya mendengarkan seseorang. Mereka bilang bahwa mereka tidak menggunakannya selama Perang Dingin, tapi mereka bisa saja menggunakannya. Mungkin karena trauma McCarthyisme atau sesuatu seperti itu. Saya tidak tahu. Mereka tidak menggunakan itu. Tapi ada tindakan pemberontakan. Dan semua hal ini memang ada. Tapi itu hanya bisa digunakan sebagai upaya terakhir
ketika keadaan benar-benar di luar kendali. Masalahnya adalah, kenapa harus menunggu? Tidak, pertanyaannya adalah, kenapa harus menunggu sampai keadaan benar-benar di luar kendali? Kamu sudah tahu apa yang terjadi di Eropa. Eropa sudah hilang. Ini London, teman-teman. Ini London. Kamu tidak melihat satupun warga Britania di sini. Kamu tidak akan melihat satupun warga Britania di sini. Ini adalah kematian salah satu pemain terpenting dalam peradaban Barat, yaitu Britania Raya. Kita sedang menyaksikan kehancuran dan kematiannya secara langsung. Karena Britania Raya jauh lebih kecil daripada Amerika, itulah sebabnya semuanya terjadi sangat-sangat cepat. Tapi jangan berpikir sejenak bahwa hal ini tidak akan terjadi pada Amerika. Lihat ini, video ini berusia sekitar 20 tahun. Syariah untuk Inggris! Korea untuk Inggris! Korea untuk Inggris! Lihat ini, polisi brengsek. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak punya dasar hukum untuk menghentikan itu. Butuh waktu 10 tahun bagi mereka untuk menangkap Anjem Choudary. Dan hari ini bisa dibilang kita punya jelas Muslim juga akan belajar dari pengalaman itu. Jadi mereka telah menemukan cara untuk tidak sampai melanggar hukum. Seperti Muhammad Jafs, Ali Dawas, dan ratusan, jika tidak ribuan, ratusan klip video hanya dari Inggris saja, di mana para pendakwah Muslim memberitahu Anda apa yang akan mereka lakukan. Kita melihat hal yang persis sama terjadi di Amerika. Seluruh lingkungan berubah menjadi kantong-kantong Muslim. Ini adalah New York. Apa yang baru saja saya putarkan untuk Anda, itu adalah New York. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang lain. Ini adalah Times Square. Ini juga New York. Lihat itu, sama saja. Hal-hal seperti ini terjadi di Inggris 20-30 tahun yang lalu. Itu benar-benar terjadi. Kami, orang-orang pada saat itu, mulai membunyikan alarm. Tapi jelas, seperti yang saya katakan, manusia tidak merespons dengan satu suara, kecuali situasinya benar-benar di luar kendali. Lihat ini Manchester. Ini Manchester, teman-teman. Kalian punya satu Dearborn. Inggris punya puluhan Dearborn. Dan jumlah Dearborn kalian di Amerika juga akan meningkat dengan cepat. Populasi Muslim di Amerika saat ini sekitar 4 juta. Kalian sudah punya 4 politisi anti-Amerika, 2 di Senat. Dan akan ada satu lagi. Ahmad Al-Said ini, si Abdul ini, dia juga akan masuk Senat. Sangat bermusuhan, sangat Islamis, sangat-sangat Islamis. Secara terbuka, dengan bangga, dengan sombong, menyuarakan dukungan terhadap syariah. Ya, syariah, di mana pezina dirajam sampai mati, homoseksual dilempar dari atap, tangan pencuri dipotong. Kamu membunuh pembangkang, kamu membunuh murtad, kamu membunuh penista agama. Itulah syariah. Oke, jangan lupakan itu. Muslim berusaha mengecilkan artinya dan memberitahumu, kamu tahu, syariah hanya berarti interaksi individu seperti kewajiban kontrak. Ya, itu juga bagian dari syariah. Syariah hanya berarti kerangka hukum Islam. Itulah arti syariah. Ya, itu termasuk, kami hanya akan memberikan 33% kepada putrimu. Tapi 67% akan diberikan kepada putramu. Tidak ada feminis yang akan memberitahumu. Itu cukup misoginis. Tapi itu juga bagian dari syariah, omong-omong. Bahkan dalam hal itu, orang Barat seharusnya melawan syariah. Tapi umat Muslim tahu bahwa kebanyakan orang takut. Kamu tahu, homoseksual dilempar dari atap atau pembangkang dibunuh. Jadi mari kita seret saja percakapan ini ke, hey, ini hanya soal urusan domestik. Seperti yang saya katakan, kita seharusnya bahkan tidak membicarakan atau menentang hal itu. Tapi dia mendukung hal itu, teman-teman. Dia mendukung hal itu. Dia telah membandingkan penderitaan Muslim di Barat dengan penderitaan penduduk asli dalam peristiwa Trail of Tears. Dan juga penderitaan atau perjuangan komunitas Afrika Amerika selama Perang Saudara atau era sebelum Perang Saudara. Amerika sebelum Perang Saudara. Mereka menggali isu-isu yang sudah mati selama berabad-abad untuk menciptakan kekacauan sosial yang cukup di masyarakat Amerika. Jadi mereka bisa entah bagaimana membenarkan tindakan mereka, yaitu penerapan syariah. Itulah yang sedang terjadi, teman-teman. Itu benar-benar yang sedang terjadi. Dan seperti yang telah diteriakan oleh Muslim di Inggris, syariah untuk Inggris selama sekitar 20 atau 30 tahun,
Seruan seperti ini mulai terdengar dari masjid-masjid di Amerika. Sebelum tahun 2020, kamu tidak akan melihat ini. Sejak perang Israel-Gaza, mereka menjadi lebih berani. Mereka harus begitu. Sekali lagi, mereka menjaga komunitas mereka, teman-teman. Mereka menjaga kepentingan mereka. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kamu juga akan melakukannya. Aku juga akan melakukannya. Aku akan menjaga kepentingan terbaik komunitasku, atau aku akan mencoba menyebarkan ideologi yang aku yakini. Kebetulan saja yang aku yakini adalah demokrasi liberal barat yang sekuler, tapi mereka berpikir sebaliknya. Kesalahan terbesar yang dilakukan orang barat adalah mereka mengira ketika seseorang meninggalkan negara asalnya, mereka juga meninggalkan seluruh identitas mereka. Itu yang diajarkan kepada mereka. Bukan begitu caranya. Ya, beberapa budaya memang lebih cenderung berintegrasi dan berasimilasi karena mereka tidak benar-benar memiliki nilai-nilai yang bertentangan. Tetapi Islam memang punya nilai-nilai yang bertentangan. Islam itu berbeda dari budaya lain. Dan kamu harus menghormati Islam. Kamu harus mengerti bahwa Islam sangat berbeda dari Buddha atau Hindu. Inilah alasan kenapa kita tidak pernah punya satu pun serangan teroris Hindu. Orang Hindu telah hidup di bawah bayang-bayang kita. Orang Hindu mulai datang ke barat hampir bersamaan dengan orang Muslim mulai datang ke barat. Tidak ada satupun serangan teroris Hindu, teman-teman. Ayolah, apa artinya itu bagi kalian? Dan kita masih punya orang-orang di barat yang tetap menolak untuk sadar. Tapi seperti yang saya katakan, ini akan terus terjadi. Keadaan akan terus memburuk. Dan video-video seperti ini akan terus bermunculan. Lihat saja. Orang-orang Kristen saat ini adalah penyembah berhala secara terang-terangan. Mereka menghina Allah dengan mengatakan bahwa dia punya anak. Masalah pertama yang saya lihat di Amerika, Kekristenan. Janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Kristen sebagai teman dekatmu. Ini adalah perintah dari Allah. Mari kita ambil pelajaran ini dan ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan mereka untuk membenci segala sesuatu tentang kekufuran. Menetapkan batasan saat berurusan dengan musuh, saat berurusan dengan orang kafir. Mereka mengalahkan orang-orang kafir. Fi wala yakhafuna lauman tulaimu. Mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut pada sorotan berita. Pertanyaannya adalah, mengapa Muslim membenci kita? Mengapa Muslim penuh kebencian terhadap Barat atau kekristenan atau Yudaisme atau apapun? Al-Quran memberitahu kita bahwa melalui Islam, Kita tidak menyerupai non-Muslim, Yahudi, Kristen, atau siapapun juga. Tapi kamu tahu apa yang paling buruk? Yaitu menyerupai seseorang yang merupakan musuhmu. Lihat, kalian lihat itu teman-teman. Ini bukan rahasia di antara komunitas Muslim. Maksud saya, kamu mungkin bertemu dengan seorang Muslim yang memang belum tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi di dunia. Dan dia akan berkata, tidak, saya tidak membenci Hindu, Yahudi, dan Kristen. Saya tidak membenci mereka. Hei, ayo kita berpesta. Dan jika kamu mendapatkan informasi hanya dari satu sumber, maka maaf, kamu benar-benar orang yang sangat bodoh. Maaf, narasi memiliki arahnya sendiri. Masyarakat, peradaban memiliki arah mereka sendiri. Tidak semua orang yang hidup dalam lingkup pengaruh tersebut mengikuti setiap poin terbaru. Lihat ini. Kamu harus melihat para pemain kunci dari gerakan itu. Kamu lihat bagaimana sang imam mencoba menjelaskan bahwa, hei, lihat, itu ada di dalam Al-Quran. Orang-orang bertanya, kenapa kita membenci Yahudi dan Kristen? Kenapa? Kenapa kita membenci mereka? Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi sekarang katakan padaku, kenapa kamu percaya pada orang ini ketika dia melakukan ini? Mamdani melakukannya, dan kalian semua tertipu olehnya. Dan sekarang orang Amerika akan tertipu lagi. Lihat ini, dengarkan orang ini, kalian akan tertipu lagi. Apa yang terjadi dengan pepatah lama itu? Sekali tertipu, malu pada saya. Bukan, sekali kamu menipu saya, malu buat kamu. 2 kali kamu menipu saya, malu buat saya. Saya rasa kalian sudah tertipu belasan kali. Saya ingin berbicara secara khusus tentang sebuah isu yang menjadi fokus dalam pemilihan ini. Kepada saudara-saudari Yahudi Amerika saya, salah satu kenangan yang paling membekas dari kampanye ini adalah kesempatan untuk berbagi makanan dengan kalian di acara Seder. Untuk beribadah bersama kalian di sinagoge, untuk merangkul dan dirangkul oleh kalian. Sedang berbohong. Saya tidak menggunakan kata itu sembarangan, tapi saya katakan kepada kalian, dia berbohong. Saya bahkan tidak menggunakan kata itu untuk Mamdani. Jika kalian kembali dan menonton video saya bingung. Saya tidak tahu. Lihat,
Mungkin saja Muslim yang cuma polesan itu adalah seorang sosialis dan komunis. Dan mungkin dia memang tidak sepenuhnya mengerti permainannya. Tapi ayolah teman-teman, kita harus berhenti terus-menerus memberi mereka prasangka baik. Kita harus berhenti melakukan itu. Karena setiap kali kalian melakukan itu, kalian benar-benar sedang mempertaruhkan masa depan peradaban atau negara kalian. Dia bilang, saya mencintai orang Yahudi dan Kristen. Ulama Muslim mengatakan kepada kalian bahwa kami membenci mereka karena memang begitulah adanya. Orang ini baru saja memberitahu kalian, memang begitulah adanya, dengarkan orang ini. Dan ini terjadi di Amerika, teman-teman. Pertanyaan yang mereka ajukan adalah, mengapa Muslim membenci kami? Mengapa Muslim penuh kebencian terhadap entah itu Kristen, Yahudi, atau apapun? Al-Quran memberitahu kita bahwa melalui Islam, Kita tidak menyerupai non-Muslim, Yahudi, Kristen, atau siapapun. Kita tidak menyerupai mereka, kita membenci mereka. Mau lebih? Mau jawaban yang lebih jelas? Maksud saya, untungnya ada banyak Muslim yang jujur memberitahu kita apa yang mereka inginkan. Memberitahu kita bagaimana perasaan mereka. Ajaran agama kita mengharuskan kita membenci mereka karena Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai. Dan sebaliknya, kita membenci apa yang Allah benci. Jangan bertele-tele. Kita tidak saling mencintai. Kita tidak sejalan. Kita bukan teman. Mengerti? Kita adalah musuh. Sangat sederhana. Tidak ada integrasi. Tidak ada multikulturalisme. Tidak ada keberagaman. Tidak ada toleransi. Saya punya urusan sendiri. Kamu punya urusan sendiri. Kamu punya demokrasi kamu. Kami punya syariah kami sendiri. Kamu punya pergaulan bebasmu sendiri. Kami keluar dan menjalankan urusan kami. Penipuanmu sendiri di pasar. Kartu kreditmu sendiri. Kami tahu. Kami punya sistem ekonomi sendiri. Kami punya kebijakan luar negeri sendiri. Kami punya urusan sendiri. Jadi mereka secara terbuka memberitahu kalian apa yang mereka inginkan. Mereka secara terbuka memberitahu kalian siapa mereka. Dan kalian masih saja tertipu dengan ini berulang kali. Inggris tertipu sampai 25 kali. Mungkin. Karena mereka punya 25 anggota parlemen Muslim. Dan jika kalian menghitung semua anggota parlemen Muslim, mungkin jumlahnya mendekati 30-35. Mereka terus saja tertipu. Sebenarnya, apakah mereka benar-benar tertipu? Ya, mereka memang tertipu. Dan mungkin mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena sebagian besar dari mereka sebenarnya terpilih oleh komunitas Muslim ini. Jadi ada dua hal yang terjadi secara bersamaan. Pertama, mereka menipu orang-orang bodoh yang mudah dimanfaatkan. Ya, yang berpikir bahwa mereka mungkin sedang memanfaatkan mereka, seperti Bernie Sanders dan AOC. Tapi mereka akan segera mengetahuinya. Jadi di satu sisi, kaum kiri Anda sedang dibodohi, dimanfaatkan, karena jumlah mereka belum cukup banyak. Mereka belum bisa mengalahkan Anda dengan jumlah mereka. Bukan kata-kata saya, itu kata-kata Jesse Carter sendiri. Tapi di sisi lain, mereka juga sedang membangun daerah kantong mereka. Anda sudah melihat apa yang terjadi di Dearborn. Anda sudah melihat apa yang terjadi di Minnesota. Jadi bahkan jika Amerika ingin melakukan sesuatu, Anda tidak bisa mendapatkan orang Amerika sejati untuk ikut pemilihan di Minnesota. Itu tidak akan terjadi. Itulah yang terjadi di Birmingham, Manchester, Bradford, beberapa bagian London. Di London Timur, saya lupa nama pria Bengali itu. Pria Bengali ini tertangkap mencuri, tertangkap melakukan korupsi dalam proses pemilihan, seperti yang biasa dilakukan. Itulah yang dilakukan orang-orang dunia ketiga. Jadi dia dilarang selama 5 atau 10 tahun. Ya, dia dilarang selama 5 atau 10 tahun. Dia pergi ke Bangladesh, ikut pemilihan di sana, menang, dan kemudian masa larangannya berakhir di sini, di Inggris Raya. Dia kembali ke Inggris Raya, ikut pemilihan lagi. Dan orang-orang Bengali yang tinggal di sana memilihnya lagi. Kamu telah membawa orang-orang yang sama sekali tidak berpikir seperti kamu. Mereka punya tingkat integritas dan kejujuran yang berbeda. Dan inilah sebabnya orang ini, Ahmad Al-Saleh, Abdul Al-Sayyid. Saya tidak tahu kenapa saya memanggilnya Ahmad Al-Saleh. Saya juga tidak tahu siapa itu. Inilah mengapa hal ini sangat penting. Ada dua hal yang terus-menerus dikhotbahkan oleh para pendakwa Muslim. Sebenarnya tidak terus-menerus juga. Maksud saya, ini hanya menunjukkan ke arah mana mereka bergerak. Pertama, tidak masalah berbohong kepada para pemilihmu. Karena seperti yang saya katakan, mereka tidak punya jumlah yang cukup. Jadi mereka butuh sekutu. Dan kaum kiri yang bodoh bersedia bekerja sama dengan mereka. Jadi mereka harus berbohong kepada mereka. Itu sebabnya kalau kamu melihat sikap pro-LGBTQ ini, omong-omong, orang ini adalah wali kota Dearborn. Hal pertama yang dia lakukan begitu dia terpilih, dia menurunkan bendera LGBTQ. Mengatakan bahwa politisi itu diizinkan, ya, untuk berkompromi pada beberapa hal. Tidak diizinkan. Oke, maafkan aku. Tidak, para politisi yang bilang. Politisi yang aku kenal itu memprovokasi banyak orang lebih dari isu hak sipil. Politisi dalam keadaan tertentu memang harus, aku katakan padamu, harus berbohong. Harus berbohong untuk memajukan agenda Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini. Asli, tunjukkan alternatifnya.
Kamu tahu yang ideal, kamu tahu dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurungkan melakukan hal yang ideal karena apa yang mungkin ideal dari sudut pandang teoretis ternyata justru menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada kebutuhan akan ideal secara teori. Ini membutuhkan pemahaman tentang tujuan jangka panjang dan melihat bagaimana kamu bisa mencapainya dengan cara terbaik. Banyak anak muda tujuan jangka panjang. Muslim harus melihat tujuan jangka panjang. Pertanyaannya di sini adalah, kenapa kita harus bersekutu dengan pihak kiri? Kamu tahu, mereka mendukung LGBTQ dan semua hal yang penuh dosa itu. Kami bilang begini, itulah yang dilakukan nabi mereka. Bekerja sama dengan iblis untuk sementara, buat kesepakatan, dan nanti, kita akan melakukan seperti yang para mullah lakukan di Iran. Muslim sekarang jauh lebih aktif secara politik, baik itu di tingkat serikat mahasiswa, bisa juga di tingkat politik. Semua Muslim ini mencalonkan diri untuk jabatan di berbagai tempat. Apa saran Anda untuk Muslim yang berada di ranah itu? Kamu seharusnya benar-benar ingin memberikan manfaat bagi umat demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, itu saja. Itu saja. Kesetiaanmu tidak peduli sumpah apapun yang kamu ucapkan, kamu bilang, aku bersumpah dengan sungguh-sungguh akan tetap setia pada Amerika, bla bla bla. Itu tidak berlaku di sini. Setia pada Islam dan komunitasnya. Dan lihat sekali lagi, aku akan berprasangka baik padanya. Tapi aku tidak bisa. Lihat ini. Lihat wanita ini. Seperti yang aku katakan, jangan belajar Islam dari Muslim pertama yang kamu lihat atau rekan kerjamu. Lihat ini. Wanita ini, dia seorang dokter, seorang aktivis terkemuka di Inggris. Dia mengatakan Muslim harus berhenti menyatakan cinta atau kedekatan dengan Judaisme. Tapi dia seorang politisi, dia harus berbohong. Seperti yang dikatakan Yasser Qadhi dan ulama Islam lainnya, kita menghormati Taurat yang asli, bla bla bla. Tapi kita tetap berlepas diri sepenuhnya secara ideologis dari Yudaisme sebagai sesuatu yang telah diubah, akidah yang telah dibatalkan. Dan inilah sebabnya Muhammad membenci orang Yahudi dan bangsa Yahudi karena mereka telah mencemari Yudaisme. Itulah sebabnya Muhammad di ranjang kematiannya mengutuk orang Yahudi dan Kristen. Dia mengutuk mereka. Kami tidak mencintai agama mereka, tetapi iman kami memerintahkan kami untuk memperlakukan mereka dengan keadilan mutlak yang tak tergoyahkan. Yang berarti, kamu tahu, kamu bisa hidup sebagai warga kelas 3, membayar jizyah. Kamu tidak bisa. Kamu tidak diizinkan membangun sinagoga baru. Kamu tidak boleh membangun rumah yang lebih tinggi dari seorang Muslim. Semua omong kosong itu. Itulah keadilan bagi mereka. Jadi, itulah yang sedang terjadi teman-teman. Inilah yang terjadi di Amerika. Ini terjadi di seluruh barat. Kita sedang diserang oleh Islam dan Tiongkok dari luar. Secara domestik, secara internal, kita juga sedang diserang. Dan saya tidak tahu apakah kita sudah siap untuk melawannya atau belum. Tapi semuanya sudah mulai bergerak. Maksud saya, berbagai hal mulai terjadi secara alami, organik, dan itu akan terus berkembang. Kita akan melihat semakin banyak politisi arus utama. Di Amerika, politisi dan aktivis Ben Shapiro dan Laura Loomer dan lain-lain, mereka secara terang-terangan mulai berbicara menentang Islam, seperti yang seharusnya dilakukan setiap patriot. Jadi, Nick Fuentes dan kelompok sayap kanan aneh yang woke itu juga mulai berbicara menentang Islam, karena Islam bukanlah teman atau sekutu siapapun. Pada akhirnya, memang bukan. Ini adalah ideologi yang benar-benar totaliter. Ia bisa saja membuat sekutu untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya ia menginginkan dominasi total dan penaklukan seluruh dunia, bahkan terhadap Muslim sendiri.